Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan bahas mengenai mobil Toyota Innova yang mesin bensin. Kali ini kami akan membuat perbandingan antara yang tipe G biasa dengan tipe G Luxury. Kira-kira apa saja perbedaan antara tipe G biasa dengan tipe G Luxury tersebut? Barangkali Anda juga punya pertanyaan yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Toyota Innova. Sebenarnya antara Innova bensin yang tipe G biasa dengan tipe G Luxury memiliki basic yang sama. Keduanya memiliki lebar 1,83 meter, kemudian untuk tingginya juga sama 1,795 meter. Demikian juga untuk panjangnya keduanya sama-sama 4,735 meter. Jadi secara ukuran keduanya memang tidak ada perbedaan karena basicnya sama persis. Demikian juga untuk tampilan depan. Jika dilihat dari bagian depan, kita agak kesulitan untuk membedakan antara mobil Toyota Innova bensin yang tipe G biasa dengan tipe G Luxury. Karena di sini untuk tampilan depannya grillnya sama berwarna hitam, kemudian untuk bagian tengah ada logo Toyota berwarna chrome. Selain itu karena basicnya sama-sama tipe G, jadi untuk lampu utamanya juga sama. Untuk Toyota Innova yang tipe G ini lampu utamanya masih tetap menggunakan lampu jenis bohlam. Untuk tipe G Luxury juga sama, masih menggunakan lampu jenis bohlam semua. Untuk desain bawahnya juga sama, di sini terdapat lampu sen model vertikal, kemudian di ujung terdapat fog lamp. Untuk fog lampnya keduanya sama-sama menggunakan jenis bohlam. Jadi dari bagian depan memang agak susah membedakan antara mobil Toyota Innova bensin yang tipe G biasa dengan tipe G Luxury. Demikian pula untuk tampilan samping. Untuk tampilan samping keduanya sama persis karena basicnya juga sama. Jadi di sini untuk bagian samping keduanya sama-sama sudah dilengkapi dengan talang air pada bagian atas, sehingga kita tidak perlu tambah talang air lagi. Untuk talang airnya ini merupakan talang air original. Berikutnya untuk tampilan lain juga sama, mulai dari pilar B di sini antara tipe G Luxury dengan tipe G biasa sama-sama warna hitam. Demikian juga untuk list bawahnya sama-sama warna hitam. Untuk handle pintu menggunakan handle pintu model tarik, covernya sama sewarna putih. Demikian juga untuk cover spion. Cover spionnya sama-sama menggunakan cover sewarna putih. Lalu dilengkapi juga dengan lampu sen pada bagian ujung. Kalau untuk tampilan samping ini kurang lebih sama semua, termasuk untuk bagian velg. Untuk velg yang digunakan keduanya sama-sama menggunakan velg berukuran 16 inci. Nah, untuk desain velgnya juga sama, dual tone model V seperti ini. Nah, untuk profil ban yang digunakan di sini berukuran 205/65/16. Selain ukuran bannya yang sama, untuk fitur keselamatan keduanya untuk bagian depan ini sama-sama sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram. Berikutnya lanjut ke suspensi. Untuk suspensi keduanya sama-sama menggunakan jenis double wishbone. Bisa dibilang untuk bagian samping ini hampir tidak ada perbedaan antara mobil Toyota Innova bensin yang tipe G biasa dengan tipe G Luxury. Termasuk untuk kaca film keduanya sama-sama menggunakan kaca film merek 3M. Untuk tangki tentu saja sama, kemudian untuk sistem pengereman belakang sama-sama menggunakan rem jenis standar. Dari bagian samping, kemudian kita lihat ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang ini juga bisa dibilang untuk perbedaannya sangat minim sekali antara mobil Innova bensin yang tipe G biasa dengan tipe G Luxury. Kita mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas tetap sama, di sini menggunakan antena model shark fin sewarna putih. Kemudian di belakangnya sama-sama ada roof spoiler, serta ada head mount stop lamp juga di bagian tengah sini. Ini fungsinya sebagai lampu rem. Nah, ini di keduanya ada semua. Lalu untuk masalah kaca belakang juga sama. Jadi kaca belakangnya ini sama-sama belum dilengkapi dengan rear defogger. Untuk lampu belakang juga demikian. Nah, di sini keduanya sama-sama menggunakan lampu jenis bohlam semua untuk lampu belakangnya. Mulai dari lampu rem, lampu mundur dan juga lampu sen. Tidak ada perbedaan. Termasuk untuk masalah emblem. Untuk emblemnya di sini sama-sama ada tulisan Kijang 2.0 tipe G, artinya Innova yang mesin bensin tipe G. Nah, bedanya kalau yang tipe Luxury di bagian bawahnya ada keterangan Luxury ini, kalau yang tipe standar belum ada. Kalau yang ini additional, ini berhubung ulang tahun Toyota yang ke-50. Lalu untuk fitur keselamatan, bagian belakang sama-sama sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Selain itu juga dilengkapi dengan sensor parkir berjumlah 2 titik. Nah, kedua fitur keselamatan tersebut ada di kedua tipe. Untuk reflektornya juga berada di bagian bawah. Di sini modelnya model horizontal. Karena basicnya sama, jadi untuk masalah ban serep juga sama. Di sini ban serepnya menggunakan full size, ukurannya sama, serta velgnya juga menggunakan velg racing. Jika dilihat dari bagian eksterior, bisa dibilang
Perbedaan antara mobil Toyota Innova bensin yang tipe G biasa dengan tipe G Luxury ini hanya ada di bagian emblem belakang. Kalau untuk selebihnya kurang lebih sama persis. Nah, perbedaan yang paling mencolok ada di bagian interior. Kita mulai dari interior bagian depan. Nah, di sini kalau untuk tampilan door trimnya kurang lebih sama, jadi kombinasi antara warna hitam dengan warna coklat. Ini sama persis, termasuk untuk materialnya. Bagian atas ini bahan plastik, kemudian handle pintu bagian dalam berwarna hitam. Untuk tombol-tombolnya juga sama, ini ada pengaturan spion elektrik, tapi yang tipe G ini belum ada foldingnya. Lalu di sini ada central lock, sampingnya ada window lock, kemudian power window sudah auto pada sisi driver. Untuk di bagian belakangnya di sini ada laci penyimpanan kecil, kemudian nah ini untuk armrestnya sama-sama menggunakan bahan soft touch berwarna coklat. Ini di tipe G biasa dan tipe G Luxury sama. Untuk tampilan bawahnya juga sama, ada cup holder serta ada speaker utama di bagian ujung, serta untuk bagian atasnya sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter. Nah, speaker yang ada di bagian atas ini di tipe G biasa dan tipe G Luxury sama-sama ada. Untuk perbedaannya mulai ada di bagian dashboard. Nah, jadi untuk yang tipe G Luxury di sini untuk bagian tengahnya ada aksen wood panel seperti ini. Sedangkan kalau untuk yang tipe G biasa di sini untuk bagian tengahnya menggunakan aksen warna silver. Nah, untuk desainnya seperti ini. Ini memang tujuannya supaya terlihat lebih sporty. Kalau untuk yang tipe Luxury lebih elegan. Untuk bagian bawahnya sama. Di sini ada cup holder model retract. Kemudian kalau untuk fitur-fitur lain di bagian tengah ini, di sini standar. Jadi hanya ada alarm. Untuk tuas pembuka kap mesin dan tuas BBM kurang lebih sama. Kemudian untuk pilihan transmisi ada pilihan transmisi manual dan transmisi matic. Untuk bagian dashboard, perbedaan antara mobil Toyota Innova bensin yang tipe G biasa dengan tipe G Luxury bisa dibilang sangat minim karena perbedaannya hanya ada di aksen wood panel. Kalau untuk fitur lainnya kurang lebih sama. Jadi mulai dari tampilan cluster meternya di sini kurang lebih sama. Untuk cluster meternya model analog. Kemudian untuk kuncinya juga menggunakan kunci standar. Nah, ini untuk tampilan cluster meternya standar seperti ini. Ada MID kecil, kemudian ada tachometer dan juga speedometer. Lalu untuk head unitnya juga sama. Keduanya sama-sama sudah dilengkapi dengan head unit model double tint touchscreen. Untuk bagian setir juga sama karena basicnya sama-sama tipe G. Jadi untuk tampilan setirnya nah modelnya seperti ini. Jadi di sini untuk bagian tengah terdapat logo Toyota berwarna chrome. Kemudian untuk fitur keselamatan, sisi driver ini sudah dilengkapi dengan airbag. Lalu untuk sebelah kiri di sini dilengkapi dengan tombol untuk audio steering. Ini di tipe G biasa dan tipe G Luxury keduanya sama-sama ada. Ada fitur untuk voice command serta di bawahnya terdapat Bluetooth handsfree juga. Ini bisa buat angkat tutup telepon. Untuk masalah tuas juga sama, sebelah kiri seperti biasa tuas pengaturan wiper dan di sebelah kanan terdapat tuas pengaturan lampu. Kalau ini standar, di kedua tipe juga ada semua. Demikian juga untuk mode pengaturan setir. Nah, antara tipe G biasa dengan tipe G Luxury yang Innova bensin ini sama-sama bisa diatur secara tilt steering atau naik turun dan juga telescopic steering atau maju mundur, sehingga secara fitur memang sama-sama lengkap. Oh iya, sebagai tambahan, selain pada bagian sisi pengemudi, di bagian lutut ini juga sudah dilengkapi dengan airbag. Ini ada di Innova bensin yang tipe G biasa dan tipe G Luxury. Jadi total airbagnya ada 3 buah. Untuk bagian tengah dashboard juga sama. Di sini ada kisi AC, kemudian ada pengaturan jam, serta ada tombol hazard di sebelah sini. Untuk pengaturan AC-nya juga sama antara tipe G biasa dengan tipe G Luxury. Pengaturannya masih model analog seperti ini. Jadi modelnya masih model knob, belum digital. Mulai dari pengaturan arah hembusan, kemudian kecepatan kipas, dan juga pengaturan suhu AC-nya, semuanya masih menggunakan model knob seperti ini. Fitur-fiturnya juga sama. Di sini ada tombol air circulator yang lokasinya ada di sebelah sini. Kemudian untuk bagian bawah, tombol-tombolnya juga sama persis. Di sini ada fitur untuk ion, kemudian ada indikator untuk passenger airbag, lalu ada menu eco mode dan power mode serta stability control. Ini di tipe G biasa dan tipe G Luxury semuanya ada, termasuk untuk power outlet ini. Untuk pilihan transmisi keduanya sama. Ada transmisi manual dan transmisi matic. Untuk manualnya 5 percepatan dan maticnya 6 percepatan. Lalu untuk fitur lainnya sama, ada cup holder, kemudian handremnya juga sama-sama menggunakan model mekanik. Dan ini untuk tampilan tengahnya, glove boxnya menggunakan cover hard plastik. Nah, untuk laci penyimpanannya kurang lebih sama. Jadi secara keseluruhan memang perbedaannya untuk bagian dashboard ini hanya ada di aksen bagian tengah. Kalau untuk fitur lain antara tipe G biasa dengan tipe G Luxury sama persis. Nah, bedanya cuma ada di bagian wood panel ini. Selanjutnya kita langsung ke bagian jok.
Nah, untuk joknya ini ada perbedaan. Kalau untuk tipe G Luxury di sini joknya berwarna hitam, untuk aksennya aksen safari. Kalau saya pribadi secara tampilan saya lebih suka jok model ini karena tampilannya lebih natural. Sekarang kita bandingkan dengan yang tipe G biasa. Kalau untuk yang tipe G biasa, di sini joknya menggunakan cover warna coklat, tapi untuk bahan sebenarnya sama-sama menggunakan bahan fabric. Yang membedakan di bagian cover warna serta di bagian desain tengah. Kalau untuk yang tipe G biasa, desain tengahnya seperti ini, seperti aksen karbon tapi berwarna coklat. Kalau untuk masalah tuas pengaturan, nah di sini keduanya sama. Jadi untuk joknya sudah dilengkapi dengan pengaturan ketinggian jok atau height adjuster. Kemudian di belakangnya ada tuas untuk reclining atau pengaturan sandaran, dan di bagian depan terdapat tuas untuk sliding atau maju mundur. Dari baris pertama, sekarang kita lanjutkan menuju ke baris kedua. Nah, kalau untuk baris kedua ini perbedaannya terlihat sangat mencolok karena memang inti dari Luxury ini ada di bagian baris kedua. Kalau untuk masalah tampilan door trim kurang lebih sama antara tipe G biasa dengan tipe G Luxury. Nah, sekarang kita langsung masuk ke bagian dalam. Oh iya, kalau untuk masalah AC juga sama. Jadi di sini sudah dilengkapi dengan AC double blower pada bagian atas. Bedanya kalau tipe G ini merupakan tipe standar, jadi beda dengan tipe di atasnya yang ada ambient light. Kalau ini masih atasnya masih standar. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Nah, di sini untuk masalah dimensi antara mobil Innova bensin yang tipe G biasa dengan tipe G Luxury luasnya sama persis. Jadi di sini untuk masalah legroomnya sangat memadai. Yang membedakan untuk yang tipe Luxury ini bagian belakangnya sudah dilengkapi dengan seat back table atau meja di bagian belakang jok, sehingga tampilannya memang menjadi lebih mewah. Selain itu, untuk yang tipe Luxury ini baris keduanya hanya mampu dimuati oleh 2 orang karena model joknya model captain seat. Di sini untuk bagian sampingnya juga dilengkapi dengan 2 buah cup bottle holder sehingga memberikan kesan elegan. Jadi memang segmen ini ditujukan untuk segmen kemewahan karena di samping ada 2 buah cup bottle holder, di bagian depannya juga dilengkapi dengan meja. Ini sangat cocok untuk segmen konsumen eksklusif. Berbeda dengan yang tipe G biasa. Kalau yang tipe G biasa di sini tempat duduknya model 3 baris. Ini lebih cocok untuk yang segmen fungsional. Selain itu, untuk yang tipe G biasa ini di belakang jok pengemudinya juga belum dilengkapi dengan seat back table atau mejanya. Tapi kalau untuk fitur lainnya kurang lebih sama. Jadi secara umum bisa dibilang fitur yang dimiliki antara mobil Innova bensin yang tipe G biasa dengan tipe G Luxury sebenarnya sama persis. Perbedaannya yang pertama ada di aksen wood panel yang ada di bagian depan tadi. Kemudian berikutnya yang paling mencolok tentu saja di bagian jok baris kedua. Kalau untuk yang tipe Luxury ini, jok baris keduanya ini hanya tersedia di 2 penumpang dengan model joknya captain seat. Sedangkan kalau untuk yang tipe G biasa masih menggunakan jok model umum kapasitas 3 penumpang. Selain itu, perbedaan berikutnya untuk yang tipe G Luxury ini dilengkapi dengan seat back table. Kalau untuk yang tipe G biasa belum dilengkapi dengan fitur tersebut. Kemudian untuk masalah mesin, kalau untuk mesin tentu saja sama. Lalu bagaimana dengan masalah harga? Untuk masalah harga terpaut 6 juta. Untuk Toyota Innova bensin yang tipe G Luxury harganya 6 juta lebih mahal dibandingkan dengan tipe G biasa. Jadi ini memang beda segmen. Kalau untuk yang mengejar kesan eksklusif, maka lebih cocok untuk yang tipe G Luxury. Tapi kalau untuk yang fungsional, maka sebaiknya memilih Toyota Innova bensin yang tipe G biasa. Kalau Anda lebih pilih mana? Silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar. Demikian video mengenai perbandingan antara mobil Toyota Innova bensin yang tipe G Luxury dengan tipe G biasa terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Toyota Innova. Kalau ada perbandingan yang masih terlewatkan, silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar. Untuk info dan pertanyaan mengenai stok dan juga promo lainnya, silahkan bisa menghubungi Mas Joyce. Beliau adalah marketing untuk mobil Toyota wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Toyota Innova semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Niam Chomsky yang akan memberikan informasi terbaru mengenai pajak STNK kendaraan bermotor dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga bermanfaatnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.